Apalagi yang pertama kali bikin alat musik organ bukan Amerika, mereka dulu lahir. Bukan Eropa, bukan. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Walhasil biyen kalau cerita umat Islam biyen seneng gitu loh. Kalau cerita umat Islam saniki sepet. Sing rampok wong Islam, jambret wong korupsi pejabat, pelacur, sepet rasanya Masya Allah. Bodoh-bodoh, melarat-melarat, sing kalahan. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, ratusan Jepang nonton, orang anak Arab yang nonton. Selesai dari bubar di permainan, bekas duduknya anak-anak Jepang bersih, gak ada sampah satupun. Ya, dibuang ke tempatnya sampah masing-masing. Bekas anak-anak Arab kotor, agama Islam. Paham betul? Wasil, petuah bijak. Manusia itu bahasa Arabnya ada 3. Kalau dari sisi fisik, basyarun, mananya manusia dilihat dari sisi zahir, fisik. Maka ketika emak-emak melihat Nabi Yusuf ganteng banget, sampai yang sebenarnya motong buah, motong tangan. Apa mereka ngomongnya? Apa? Bilangnya apa? Emak-emak itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'idihim wa qulna hasyal ma hadza basyara. Ini bukan basyar nih. In hadza illa malakun karim. Malaikat ini. Ada orang ganteng banget. Itu karena melihat hanya basyarnya. Nah, basyariah ini juga amanah kepercayaan dari Allah, harus kita pelihara, harus kita jaga dan kita perkuat. Maka kita generasi muda terutama harus kokoh, harus kuat, sehat. Betul Bung Jangan sampai anak kita kurus-kurus, harus kuat. Nabi Muhammad itu orang kuat. Naik Jabal Nur, coba Jabal Nur segitu tingginya. Begitu menerima wahyu pertama, ketakutan, lari turun. Orang hebat Nabi Muhammad, fisiknya dulu ini, bahas fisiknya. Orang hebat, orang kuat. Perang menangan, betul nanti kalah. Ya pernah kalah, perang Uhud kalah. Tapi itu pun asalnya menang lah. Perang Nopo Kanjeng Nabi menang. Berarti kuat fisiknya. Oleh karena itu, kita NU pun harus peduli dengan kesehatan jasmani, kesehatan lahir. Harus kita pelihara, kita perhatikan dengan baik. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia, insan. Apa? Nah, insan ini yang harus kita pahami betul. Karena Allah mempercayakan kepada kita sebagai penguasa di muka bumi. Allah tidak percaya pada malaikat, Allah tidak percaya pada jin, binatang. Yang dipercaya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, saya tawarkan amanah kepercayaan pada langit, gunung, bumi, menolak. Takut kalau tidak mampu melaksanakan amal dengan baik. Orang Ngadirejo angkat tangan, siap. Manusia menerima manusia. Siap menerima amanah dari Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, berpotensi. Tahu potensi apa? Potensi apa?
cenderung ada bakat doluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodohnya pol. Tapi siap menerima amanah dari Allah. Nah, pertanyaannya, mahiyal amanah allati Allah al sama al jibal wal ard warfaduha wa hamal insan. Amanah apa itu? Amanah dari Allah yang kita sanggup melaksanakannya ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Gusti Allah, amanah suci, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, langsung dari Gusti Allah. Namanya ad-din, agama. Apa? Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akidah tidak boleh tambah, tidak boleh kurangin. Rasulullah pun gak boleh, apalagi kita apalagi. Syariah tidak boleh tambah, gak boleh kurangin. Rukun iman 6, kata orang ngerjo, wah pakaian dikurangin 4 aja lah. Kayak betul. Sholat subuh, bar tidur, barusan bangun dari tidur, istirahat 2 rakaat. Suratnya kulhu kalau ina'atayna. Sholat zuhur lagi tengah-tengah kerja 4 rakaat. Kebalik mau syarubah nih. Yang subuh 4 rakaat wajar karena habis istirahat. Yang zuhur lagi tengah-tengah kerja 2 saja. Kayak yang betul. Ini namanya syariah. Jadi agama yang isinya akidah syariah merupakan amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Akidah satu aja saya mau contohkan, satu aja. Panjenengan kalau ditanya beriman tidak datang Gusti Allah, jawab pun Gusti Allah itu ada satu tunggal pencipta kita semuanya, percaya? Kata siapa? Tidak boleh kata orang, tidak boleh. Tidak boleh kata kiai, kata guru, kata kalau anak kecil ya anak kecil. Jadi kan di rumah besar mati masih katanya. Jarene krungu-krungu sriwing-sriwing Gusti Allah ono, jare kiai. Masih jarene kan kabarnya konon sriwing-sriwing aku krungu jare kiai Gusti Allah ono. Ngoten nggih? Gitu. Itu namanya bukan akidah. Akidah itu ikatan, akad nikah ikatan, akad jual beli ikatan. Akidah antara kita dan Gusti Allah, saya percaya Allah ada, kata saya. Paham betul? Sekarang saya tanya, percaya betul, beriman betul dengan Gusti Allah, kata siapa? Ini dari kata kiai. Di rumahnya syaraf mati masih katanya. Kalau anak kecil maklum harus diajari. Malaikat ada, percaya? Kata siapa? Terus ketemu dah, nanti ketemu dah. Ada wahyu menjadi kitab suci minimal yang kita harus tahu 4. Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya betul? Kata siapa? Ada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Percaya betul? Yang harus tahu 25 orang, harus tahu kita namanya. Kata siapa? Jawab, kata siapa? Ada kehidupan yaumul qiyamah. Wonten urip malih sawisé dina iku wonten teng akhirat. Ima swarga, ima neraka. Percaya betul? Kata siapa? Itu baru akidah namanya. Apa yang terjadi di dunia ini, baik buruk, positif, negatif,
semua biqadratillah wa qada'ih. Percaya? Kata siapa? Oleh karena itu, akidah merupakan prinsip dasar yang akan dibawa sampai akhir hayat, sampai akhir kita meninggal dunia membawa akidah. Oleh karena tidak boleh katanya, harus saya mantap, saya percaya itu. Bukan kata kiai, bukan. Awal-awalnya kata kiai, lama-lama saya yakin. Betul-betul. Menurut Imam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya sifat wajib 20. Nomor 1 sifat wujud. Teng Qur'ane mboten wonten. Ayo wonten Quran. Ental teng Kiai Rafiq, wonten Quran. Innallaha wujud. Wonten. Sami'un basir wonten. Wonten. Ora tau maca Quran itu jawi Allah. Sami'un basir wonten. Qadir wonten, alim wonten. Hayyun qayyum wonten. Tapi Allah wujud teng Quran betul wonten. Kenapa? Imam Asy'ari berani-beraninya malah menetapkan nomor 1 mengenai sifat wujud itu. Menurut beliau, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada tiap hari. Kita menggunakan kata ada tiap hari itu. Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di pasar, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah paham. Alhamdulillah paham. Nah, kita buktikan pronoun domir, kata ganti bahasa Arab ada 3 kan ya. Aku, ana, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, monggo dipakai. Ana Said, ana Ahmad, ana Hasan, silakan. Ana Zainab, Maryam. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Zainab. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Zainab. Silakan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati semua betul. Kullu man 'alaiha fan. Kalau sudah mati semua, tinggal satu yang hanya mengucapkan anak. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sinten? Bukan Abu Ahmad, bukan? Abu Bakar, Hasan, Toto, Solikin, bukan kan? Yang ini udah mati semua. Tinggal aku Allah. Jadi aku mati kabeh wis, tinggal aku Allah. Artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. La ana illa ana. Yang kedua anta, mati kabeh bakal. Anta Ahmad, anta Hasan, Abu Bakar mati. Anta Zainab, anta Maryam mati. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kau siapa ini? Wis mati kabeh bakale, tinggal la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Sekarang dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar mati kabeh, tinggal satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa.
tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya engkau siapa? Yang sesungguhnya dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun? 80. Berarti bos jeruk mana aku berarti? 100 repoti putusan. Dipejit terus tiap malam. Jawab sing bener, terserah yang meminjemin. Sopur balik kokainnya sore ngomong aku. Siapa tahu pulang dari sini sudah nggak bisa ngomong aku, karena ditarik oleh yang punya. Jadi hakikatnya ana, anta, huwa siapa? Nah, maka hakikatnya wujud adalah, maka Asy'ari menetapkan sifat wajib Allah 20 nomor setunggal ning Qur'ane boten wonten, teng hadisnya boten wonten secara eksplisit lho nggih, secara eksplisit. Asy'ari mengatakan sifat Allah nomor setunggal wujud. Oh, niku mohon nggih. Oke. Kalau mau panjang lagi aku lihat diundang mana. Syariah. Loncat dari syariah ini. Mengapa sholat takbirnya ibaratnya redaksinya iqamus sholah? Kenapa tidak amalus sholah? Mengamalkan sholat. Kenapa? Kok mendirikan? Mendirikan sholat. Aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah, aqimis sholah. Kenapa? Karena sholat bisa dianggap berdiri kalau semua masyarakat sudah sholat semua. Bapaknya sholat, ibu nggak sholat, belum iqamus sholah. Bapak ibu sholat, anak nggak sholat, tidak iqamus sholah. Paham? Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, pembantu, supir, pembantu di belakang tidak sholat, belum iqamus sholah. Orang Ngadirejo semuanya sholat, Pak Camat nggak sholat, belum iqamus sholah. Pada Ramil, Pak Kapolres nggak sholat, belum iqamus sholah. Temanggung orang sholat semua, Bupati nggak sholat, belum iqamus sholah. Paham boten? Maka bahasanya iqamus sholah, membangun, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Kalau jenengan sholat, istri tidak sholat, atau anak mantu nggak sholat, baru amalus sholah. Belum apa? Iqamus sholah. Jenengan pun ngamalkan sholat pun, tapi belum iqamus sholah. Itu agama itu. Yang kedua, amal yang kedua yang bersifat insaniyah, waqi'iyah, ghair muqaddasah. Amanah kedua, dari amanah kedua nggih. Yang pertama agama, yang kedua amanah yang bersifat manusiawi, tidak suci, tidak. Dan harus berubah. Ada dua. Bahasa Arabnya ini taqafah dan hadarah. Apa? Taqafah apa? Pendidikan, kesehatan, culture budaya, manajemen, undang-undang, aturan, sebenarnya taqafah namanya. Maka Allah mempercayakan kepada manusia agar menjadi makhluk yang beradab, berbudaya, maju dengan taqafah yang kita banggakan. Pendidikan harus maju, kesehatan harus maju, administrasi, manajemen, aturan-aturan, undang-undang, dan ditaati. Gaya undang-undang dewa taati dewe. Iya, maksud. Gaya undang-undang dewe melanggar dia sendiri. Namanya ghair mutaqqaf. Kalau mutaqqaf apa namanya? Jahiliyah. Kalau orang tidak beradab apa namanya? Jahiliyah. Nah, sore ini saya menyaksikan NUMC ya, NUMC Ngadirejo membuktikan, berusaha membangun peradaban tsaqafah pendidikan dengan dibangunnya SMK ini. Harus kita dukung.
bukan hanya orang Adirejo lah, semua orang Temanggung harus mendukung SMK ini. Harus kita banggakan, harus kita andalkan. Saya punya SMK, harus begitu loh. Ini milik saya. Milik siapa ini? Saya. Nah, Thaqafah ini harus berubah, harus berkembang. Nggak boleh berhenti, nggak boleh. Harus berkembang. Kalau tadi agama nggak boleh, agama nggak boleh otak-atik, akidah syariah nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Kalau Thaqafah, dulu ngajinya pakai pulpen, sekarang pakai laptop. Dulu kayaknya pakai sarung, santri pakai sarung, orang pakai celana dalam, sekarang pakai celana. Siap? Dulu hanya bisanya cuma bahasa Arab, sekarang bisa bahasa Arab dan Inggris. Dulu nggak kenal apa AI, sekarang zamannya AI. Ya Allah, kulo dia ketinggalan, masih pinter putu kulo. Harus kita kuasai. YouTube harus kita kuasai. Google harus kita kuasai. Manfaatnya besar. Jenengan perpustakaan saniki boten usah kitab lemari-lemari. Lihat Google mawon. Mau tafsir apa, kitab hadis nopo, kitab fikih apa saja wonten. Sejarah, tarikh, tasawuf, ilmu kalam, wonten sedoyo di Google itu, yang di HP itu loh. Ya Allah, luar biasa. YouTube nggih wonten, ceramah kula kathah, ceramah Gus Muafik wonten, Anwar Zaid wonten. Tapi sayangnya angger YouTube setelah melihat ceramah saya, setelah itu iklan obat kuat. Gimana? Nah, suka lihat ini. Obat kuat ini nggak apa-apa obat kuat. Tapi yang dosa melihat gambarnya, itu terus terang wis. Panjenengan melihat wong zina, niku bakal nang akhirat jadi saksi panjenengan. Gak sembarangan loh, bukan barang kecil nih. Ono wong zina ditonton, walaupun film. Di akhirat jadi saksi panjenengan. Berat betul. Jadi obat kuat bisa dilihat gambarnya. Beli itu namanya apa, beli itu aja lah. Penting obat kuat, penting. Pemilik kula sih. Kalau kan 73, kalau umur kula 73 Bu. Ya Allah, dikira masih nom apa? Kalau nggak obat kuat ya nggak, la haula wala quwata Bun. Tapi gambarnya jangan dilihat, haram. Itu kemajuan sekarang. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke sejarah, semua kemajuan Thaqafah dimulai oleh orang Islam. Ada orang namanya Jabir bin Hayyan, wafat tahun 161 Hijriah. Nggawe ilmu, menggagas ilmu matematik. Setelah jadi, nggak tahu dinamain apa ini ilmu ini. Nah, kata temannya, nama kamu Al-Jabar. Dari nama pengarangnya itu Al-Jabar. Al-Jabar dimulai dari Al-Jabar sampai sekarang mesin, komputer, di belakang dari Al-Jabar tuh, yang tradisional itu. Yusuf Al-Khwarizmi menggagas angka 0. Dulunya dari wonten angka 0. Kalau 10 itu X mana 10. Kalau 100, X-nya jejer 10, X 1. Kalau 1000, X-nya jejer 1, X. Kalau 1.000.000, jejer betul X-nya itu. Yusuf Khwarizmi menggagas 0, 10 100, 100 100, 1000 100, 1.000.000, yang mempermudah matematik. Itu Yusuf Al-Khwarizmi, dan beliaulah yang memulai algoritma. Sekarang ini kemajuan pakai algoritma, yang memulai adalah Yusuf Al-Khwarizmi. Apalagi bangunan, arsitek, supaya lurus antar siku-sikunya, tidak miring, supaya pas, itu digagas ilmunya oleh Al-Bairuni, ilmu handasah namanya. Dulu luar biasa. Ada dokter yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Khisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi Fit Tib,
kitab aslinya tulisan tangannya wonten teng Perancis wonten. Wonten Mekah Madinah wonten teng Perancis. Kitab aslinya tulisan tangan. Ada lagi Hasan bin Haytham, orang pertama kali menggagas kacamata, ilmu nadhariyat. Ada lagi Ahmad bin Majid, orang pertama kali menggagas alat navigasi untuk mencari mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Asal-asalnya orang di padang pasir mau sholat mana kiblatnya ya, atau di laut mana kiblatnya ya. Asal-asalnya Ahmad bin Majid menemukan kompas. Sekarang menjadi alat pesawat udara, namanya apa? Navigasi. Orang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Sinten? Abbas bin Farnas. Mencoba terbang, niru burung. Niru burung, sekali sukses, 2 kali sukses, setengah jam, 3 kali, terus tambahin lama, 4 kali 1 jam, jatuh mati. Tercatat dalam sejarah, orang pertama kali mencoba terbang orang Islam, Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menyelidiki astronomi, ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali bikin peta bumi, Al-Idrisi. Walaupun sekarang dibuktikan ada salah sedikit, ya nggak pakai alat, nggak pakai apa. Sekarang pakai kamera. Al-Idrisi pertama kali orang yang bikin komus. Ini mana ini? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, namanya Qamusul Ain. Apalagi yang pertama kali bikin alat musik organ, bukan Amerika belum lahir, bukan Eropa, bukan. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Walhasil biyen kalau cerita umat Islam biyen seneng gitu loh. Kalau cerita umat Islam saniki sepet. Sing rampok wong Islam, jambret wong korupsi pejabat, pelacur, sepet rasanya Masya Allah. Sing bodoh-bodoh, melarat-melarat, sing kalahan. Oleh karena itu amanah dari Allah membangun pendidikan ini. Thaqafah. Belum ilmu agama, apalagi ilmu agama. Pertama kali tafsir lengkap itu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang menggagas titik dalam tulisan Arab Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang menggagas harokat fathah dhamma kasrah, fathatan dhammatan, tasdid sukun. Imam Khalil tadi yang bikin komus tadi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang pertama kali bikin grammar Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh. Yang pertama kali menggagas ilmu balaghah, kesusastraan, keindahan bahasa Arab, Amr bin Ubaid. Orang kedua dalam Mu'tazilah. Pertama kali usul fikih Imam Syafi'i. Ya kalau saya cerita Imam Syafi'i nanti panjang nanti bersih lagi lah. Walhasil dulu Baghdad memegang pusat kiblat at-thaqafah, sumber ilmu pengetahuan, sentral peradaban adalah Baghdad. Zaman 400 tahun. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Apa? Pinter itu bodoh. Jadi kan pinter bodoh jadi nih. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kebenaran al-haq hanya didapati dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang berilmulah yang bisa benar. No pemauan, agama, teknologi, pertanian, peternakan, kedokteran. Ini ayat yang mendorong kita agar berprofesional. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kalau kamu bukan bidangnya jangan ikut campur. Kiai nggak usah ngomong komputer lah, nggak salah kabeh boleh.
Begitu pula insinyur, jangan khutbah, jangan ceramah insinyur, dokter, salah kabeh bakal. Maulid Nabi bid'ah, itu salah itu. Ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik, salah itu. Ngerti orang melu ceramah. Begitu pula kiai, betul bisa ngobrol, komputer, teknologi, makan salah kabeh mangke. Al-Quran mendorong kita agar profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita harus punya tanggung jawab intelektual. Mudah-mudahan Temanggung semuanya, terutama generasi mudanya mutaqqafin, berpendidikan semuanya. Ayo bareng muni benang. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Pinter itu wajib, bodoh itu takofa namanya. Nomor 2, hadarah, welfare, kesejahteraan. Allah telah memberikan, menganugerahkan bumi yang kaya raya. Apa Indonesia apalagi? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi saisine kanggo soleh-soleh. Emas, berlian, uranium, timah, nikel, batu bara, boksit, granit, apalagi? Semua untuk panjenengan wong soleh-soleh. Tibane saniki wong sugih nomor 1 Prayogo Pangestu. Duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono di BCA sing duwe rokok jarum 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sidarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 500 triliun. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor pinten? Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak goleki wong Temanggung betul wonten masyaallah. Madrais ta. Apa Jumadi Solikin betul wonten. Allah ngedikan sendiri, ini bumi dengan kekayaannya kamu panjenengan wong saleh-saleh. Famshu fi manakibiha. Ayo kelola bumi ayo. Untuk panjenengan. Lebih tegas lagi Quran berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek, jangan sekali-kali sampai mati meninggalkan anak melarat. Quran ini podo-podo kita mati anak sejahtera tinggal warisan sing kata wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ojo ngantek sampai mati ninggal dzurriyyah anak cucu melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat kaya, melarat. Ayo saya harus kaya. Saya nggak mau melarat. Awas kalau masih melarat. Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada sahabat 10 nih yang dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Al-Bashir bil Jannah. Sayyidina Utsman termasuk. Tapi pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Ya karena kaya. Jangan pernah sedekah beras pirang karung. Melarat yang tahu. Waktu itu Sayyidina Utsman beli gandum datang 700 onta. Mau dibeli orang Yahudi, saya kasih untung 200%, betul, akan saya jual dengan keuntungan 700 lipat, yaitu pahala dari Masya Allah. Sayyidina Utsman kaya, melarat mau sakit, dan jenengan melarat pernah sedekah bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng wali kutub. Syekh Abdul Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi, 4 wali kutub sekawan ini. Suatu ketika Syekh Abdul Jilani pergi ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir.
ziarah kubur Imam Syafi'i. Coba wali kutub ziarah Imam Syafi'i. Itu manggung orang SAG usah ziarah kubur SAG, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani dari Baghdad pergi ke Kairo, perlu nih ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang Dusun Fustot namanya. Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Zakaria Ansori, yang Al-Fathul Wahab, Imam Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, satu komplek. Setelah ziarah, melihat masyarakat penduduk Dusun Fustot melarat-melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Dusun Fustot, cuma kubur Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun orang terus ada tentang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk sugih ora loman boten, boten kabeh niku. Wali tidak, sugih enggak, loman malah pelit malah, betul. Kiai Wahab Hasbullah. Begitu deklarasi NU tahun 26, beliau keliling sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang, ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten pertama kali. Ke Jakarta, ketemu dengan Kiai Marzuki Cipinang, orang Betawi asli, berdiri NU di Betawi. Bogor Ajengan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid Ajengan Falah. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbak Masum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, sampai ke Lombok Tengah. Sampai ke Lombok Tengah, berdiri NU Kiai Hasan Kiai Faisal, pertama kali di Lombok itu. Itu Kiai Wah muter-muter Pak, muter-muter tanpa proposal. Duitnya piambak. Jadi Kiai Wah dia tenaga ya, pikiran ya, hartanya keluar semua untuk NU itu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, gagah. Setelah didekatin, dijedein, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Rasul kaget, man huwa ya Jibril, itu siapa itu orang gagah, gede dhuwur mukanya bolong? Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, saya itu kalau masuk ulang ngarang boten ini kita bewot ya, bukan proposal, rajin jaluk-jaluk, rajin minta-minta. Bangun dari kuburan mukanya bolong gak ada dagingnya. Pengen pengen Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini Habib tenan nih teng Mekah santri 700 waktu bulan mereka, termasuk putra-putra Mbah Mun, Gus Najih, Mbah Tengger Sedaya, putra-putra Kiai Satori Cirebon. Santri 700 ditanggung makan, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kulo ngater Gus Dur selama niku, Gus Dur kasih duit tak berapa kulo semprot. Kulo duwe samplok 1000 real. Gus Dur bu piro bu kasih pakaian, bahan gamis niku, sorban Gus Dur oleh Said Muhammad. Itu Habib alim kaya. Roman. Wonten habis ngelawan kayak ini lagi. Ya kaya itu wajib. Paham? Bangun sekolah karo duit, bangun masjid karo duit. Nulungi wong susah pakai uang. Kita sakit, rumah sakit, operasi dan sebagainya pakai uang. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal ihsa'i wal iskani wa thamani dawi tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam. Pertama, itsbatu wujudillah, menyebarkan, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Di syarahnya kitab Al-Talibin
ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kan aw aqliyah itsbat wujud as-sani'. Mengajak masyarakat agar beriman datang Allah, beriman yang berkualitas, punya argumentasi baik tekstual maupun rasional. Yang kedua, iqamatu syariatillah, salat, puasa, zakat, umroh, haji. Yang ketiga, bila perlu wala qital fisabilillah. Kalau kita diserang ya kita harus berani melawan. Yang keempat, dan iki wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Kayak ini maknanya tuh. Wadaf'u dharari ma'sum, nolak kemelaratane wong kang direksa ki opo maksudnya? Nolak kemelaratane wong kang direksa. Gampang gimana Kiai? Melindungi warga masyarakat yang baik-baik. Artinya ngoten. Wadaf'u dharari ma'sumin, melindungi masyarakat yang baik-baik, maksum baik-baik, bukan bajingan, bukan pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Musliman kana aw ghairu muslim, muslim atau non muslim, penduduk Temanggung harus cukup apa? Bil it'ami pangan, wal iksai pakaian, wal iskani dan rumah tempat tinggal, wa tamrid dawa, harga obat-obatan, ojat tamrid, biaya kesehatan, operasi nopo. Jadi kalau di Temanggung ada satu orang ini baik, bukan penjahat, mati karena tidak makan, dosa semua itu. Jangan dosa. Tapi nomor setunggal, sing paling dosa nomor setunggal bupati. Nomor kali anggota ketua DPRD, nomor 15 ketua NU. PKB lu PKB atau PDI lu belum? Saya ada orang di Temanggung masih belum punya pakaian yang pantas. Gak punya pakaian yang pantas lah, itu juga kita dosa semuanya. Ada orang belum punya rumah, kita dosa semua ini. Paham betul? Begitu pula kesehatan, sekarang ada BPJS. Jadi menurut kita Fathul Mu'in, jihad adalah membangun masyarakat yang sejahtera, cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, sehat. Menurut kitab Fathul Mu'in, kitab kuning, macamnya angel. Kata Wahabi pun ada nggak usah dipakai Fathul Mu'in, sudah nggak relevan. Bukan relevan, ente nggak bisa baca. Biasa mau terjemah biasanya. Karangan Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang India Barat, Malebari itu, provinsi Kerala. Kiai Rois Syuriah cabang harus ngelotok Fathul Mu'in. Kalau wilayah harus Fathul Wahab. Jangan jawabnya gitu loh. Kalau MCA, MCA. Ya Fathul Mu'in saja, Fathul Qori, Fathul Mu'in. Oh. Jadi membangun tata kehidupan termasuk jihad fi sabilillah. Semua warga Temanggung, warga Ngadirejo, muslim, non muslim, asal orang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, harus cukup pangan, sandang, pakaian, dan tempat tinggal sehat. Coba bayangkan, Islam mengharuskan kita sholat pakaiannya suci. Itu nggak mungkin punya satu, nggak mungkin cuma satu. Paham betul? Sholat wajib suci, berarti panjang kudu sarunge pitu, kaose pitu, klambine pitu, celana dalam pitu, kopiah pitu, sandal. Ya coba kalau punya sarung cuma satu, ini kuburan, ini comberan, ini pasar, sholat itu pakai itu, gak ganti, najis kan? Paham betul? Minimal jenengan gak ada sarung birong, pitu, klambi, kaos, celana dalam, sandal. Begitu pula makanan. Pagi ampas kelapa, siang sambal terasi ikan asin, malam mana sayur sing basi ku. Ya Allah, gampang kok, gampang. Makan ikan satu, gampang ya? Ikan mas satu atau mujair atau nilai satu, dah dengan sayur. Malamnya paha ayam satu, anget dah. Minumnya pagi-pagi susu campur madu, campur jahe merah, sehat tuh bakal. Diantem kangkung terus ya, masya Allah.
Begitu pula kelengkapan kesemuanya hidup semua. Itu namanya membangun hadharah. Apa namanya? Bangun rumah yang pantas lah. Minimal 3 kamar. Anak kalau sudah besar tidurnya harus pisah. Kalau udah besar, laki perempuan harus pisah itu. Kamar sendiri itu. Dengan orang tuanya harus pisah. Kalau udah besar. Rumah cuma 1 kamar, masya Allah. Sanak, bapak, ibu, anak itu lu baru kabeh ngono. Sholat yang kono mangan nang kono ngeten. Kelonan di situ itu. Kadang saya lihat kolai masjid, kolai musola, apa namanya, lantainya kuning. Sebutan kuning bekas setapak kaki 2 itu, enggak kuning. Bayangkan toiletnya pom bensin harum baunya, selalu bersih. Jadi kita kalah dengan pom bensin. Kanjeng Nabi melarang sahabat berdahar bawang merah gerambang. Gak usah jamaah, gak usah berjamaah kamu. Sholat di rumah aja. Kanjeng Nabi bersama pete, contohnya pete itu. Kanjeng Nabi bersama pete. Itu apa artinya? Islam menjaga keharuman kondisi di masjid. Masjid harus harum. Paham betul? Kadang-kadang kalau mampir masjid, banyu esat, ciduknya bolong. Ngono imamnya teko, baju kokol, rawulan dari kumbah, sarung cap gajah duduk, sendalnya lili, masya Allah. Penyawangannya misik, tasnya itu bukan ecolak atau dersi atau samsonet. Orang tulisannya pojok, Musyawarah Ulama Kabupaten Temanggung. Kiai harus gagah. Coba, kira-kira bupati bajunya apa jasanya? Oh itu anualnya 2 juta dengan semeter. Kiai 13 juta. Dormil mereknya. Kira-kira Pak Bupati atau Pak Camat atau sepatunya apa? Sepatu Cibaduit Bandung itu. Paling 2,5 juta. Hermes 20 juta. Oh itu loh. Kacamata Bupati apa ya? Kacamata ala paling 5 juta. Kartir 45 juta. Pulpen Montblanc 15 juta. Bajunya Gaya Laros, Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta. Bulgari 5 juta. Ikat pinggang Beli 4 juta ikat pinggang Beli. Ya Allah, supaya kita itulah kalimatillah. Yai nggak boleh menyedihkan, harus gagah percaya diri. Paham? Bila perlu melebihi pejabat pakaian kita ini. Mobilnya apa? Bupati apa? Innova atau apalah? Toyota. Kita Mercedes. Ya Allah. Jadi kaya itu wajib melarat. Waktu Kanjeng Nabi berangkat perang, di samping sahabat siap dengan senjata seadanya, Kanjeng Nabi juga menyediakan perintah sahabat sing sugih, menyediakan biaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, suruh sedia uang sebelum berangkat perang itu. Perjuangan pasti membutuhkan dana, tapi jangan proposal terus, harus mandiri. Paham betul? Ya Allah, namanya hadharah namanya. Satu lagi, tadi apa tadi? Pinter wajib, sugih wajib. Satu lagi ya, Allah perintah kepada kita agar mohon hadharah tercapai, mohon thaqafah tercapai, kita harus menang. Harus apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor. Wa antumul a'launa, kamu di atas, pemimpin, komandan, kepala, direktur, ketua, imam. Ya Allah, paham betul? Walhasil Quran perintah kita harus menang. Berebut kepala sekolah, menang. Berebut mandor pasar, menang. Komandan Babinsa, menang. Paham? Walhasil dalam apa saja pegang kita, supaya kita pemimpin, ketua, kepala, direktur, mandor, panglima, komandan. Paham betul? Orang Islam tidak boleh kalah. Wala tahinu wala tahzan. Jadi menang itu wajib, kalah. Jawab, menang itu kalah.
Awas kalau sini emang kalahan Mas. Rasulullah SAW gak pernah kalah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang qaimun lillah, tegak memperjuangkan agama Allah, dhu himamin, himanya besar, strong will, himah, saya harus menang. Perang Badar menang, 314 lawan 1000. Perang Ahzab menang, 10.000. Wong kafir ngepung Madinah, Madinah cuma 800 orang, orang Islamnya menang. Perang Bani Mustalik menang, Hunain, Taif menang, perang Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, singkala perang Uhud. Waktu perang Uhud Rasulullah pesen orang 16 di atas gunung Uhud, jaga, pegang panah. Apapun terjadi kamu jangan bergeser dari sini ya. Dipimpin oleh sahabat Jubair, Jim bukan Z, bukan Z, Jubair. Wong 16 ini delok nang isor, wong Islam menang. Mateni wong kafir, ode dompet, cincin, kacamata itu dapat fight namanya, fight. Mateni oleh kelambi perang, oleh senjatanya. Wong 16, tahu dia oleh apa iki meneng iki? Jadi turun. Begitu 16 turun, Khalid bin Walid dan Amr bin As waktu itu Islam waktu itu muter naik dari atas gunung, sahabat kalah. Sayyidina Hamzah gugur, Rasulullah terpelosok di lubang, giginya patah satu. 10 sahabat benteng Rasulullah, yang 6 mati, termasuk Abu Dujanah yang mati itu. Sahabat Tolhah penuh dengan panah badannya, asal jalankan Rasulullah. Perang Uhud kalah asalnya ini, yang penjaga di atas gunung tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu cintanya besar. Pernah dinasihati oleh pamannya Muhammad, Abu Talib, Muhammad, leren disik dakwah ya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kira-kira jenengan beri. Sama jenengan dia nasihat ngoten beri. Leren dingin mulang sekolah, leren aktif ning NU, arep dipateni awakmu iku. Piye kira-kira? Leren. Nih, Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlkaduna. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tanganku, bulan tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Ngoten betul panjenengan? Boten kalahan pantesan. Harus menang. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selama hidupnya jujur, sidik, tidak pernah bohong sekalipun. Sama Kanjeng Nabi bohong sekali, dilaknat oleh Allah. Ana sing ngomong, Nabi Muhammad wajib sidik karena Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi sifat sidik, sifat jujur hilang di Indonesia ini. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun hilang. Nadiem berapa? 8 triliun juga ya? 8 triliun juga tuh. 9 triliun. Timah 300 triliun. Itu miliar itu triliun. Coba di toko kayak cendol, Temanggung tenggelam. Pertamina Reza Khalid 150 triliun. Indosurya 72 triliun. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hilang sifat sidik. Gimana? Sifat jujur hilang. Korupsi merajalela. Waktu zaman Pak Harto, yang korupsi orang tertentu saja. Betul wonten DPR korupsi, betul wonten. Bupati yang ada 1-2 lah. Waktu zaman Pak Harto. Caniki dari atas sampai ke takmir masjid. Pembangunan madrasah, panitia. Kenapa? Sebabnya apa? Hilang sifat sidik. Tadi kalau tak takon betul negara lah, contohnya rumah tangga mawon.
Suami tidak sidik, istri ribut. Gimana? Istri tidak sidik, suami ribut. Nggih. Kira-kira yang paling banyak nggak jujur itu suami apa istrinya? Monggo kita bangun keluarga yang sidik. Suami jujur dengan istri, bapak jujur dengan anak, mertua jujur dengan mantu, dan sebaliknya. Nanti akan lahir, akan wonten keluarga yang husnul muasyarah. Apa? Nah, setiap keluarga sidik semua. Maka satu kecamatan namanya husnul muamalah. Apa? Majikan jujur dengan karyawan, karyawan jujur pada majikan, pejabat jujur dengan rakyat, rakyat jujur dengan pejabat. Husnul muamalah namanya. Anak buah bawahan jujur dengan atasan, atau jujur dengan anak buah, husnul muamalah namanya. Setiap bupati, setiap kabupaten seperti itu. Maka Indonesia menjadi husnul musyarakah. Apa? Lain sudah terbukti husnul musyarakah itu malah duduk Saudi, duduk Kuwait, nanti Swedia, Finlandia, Belgia, Denmark. Gak ada korupsi, gak ada bohong. Masyarakat paling bahagia tuh di negara, hidup negara itu yang tidak ada bohong. Paham betul? Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang Ngadirejo, Temanggung, bukan agamanya, bukan akhlaknya. Percaya betul? Ono wong badhe Ngadirejo, badhe pundi Mas, Ngadirejo. Ini tanyakan orangnya baik-baik enggak ya? Aman tidak ya? Oh aman, orangnya baik semua. Namanya Harun Ngadirejo. Enggak tanya agamanya apa, NU Muhammadiyah, PKB apa PDI, enggak ditanyakan tuh enggak. Aman tidak? Oh Joshua Berarti Pak, tengah Ngadirejo, pian kono wong ambak udah hati-hati. Maling kabeh nang kono insyaallah. Aku tahu salat Jumat nang kono sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Ono mana koncoku wong Ngadirejo utang, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Ditagih memang cek gelut. Hancur itu namanya. Namanya hancur. Walaupun Islam, NU, Ahlussunnah Jamaah. Jadi yang ngangkat martabat kita ini adalah akhlak, bukan agama, bukan. Itu contoh kecil, Contoh yang besar. Jepang. Agamanya Shinto namanya, agama Shinto. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen. Tapi di sana aman, tentram, tidak ada copet, jambret, penodong, pejabat gak ada yang korupsi. Malah mereka heran kalau di Indonesia jual korupsi, heran dia. Bukan wajib rokok, orang wajib rokok di Jepang malu. Kalau saya korupsi ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mertua malu, ayah malu. Lebih baik apa? Bunuh diri apa namanya? Apa namanya? Dar kiri. Lebih baik bunuh diri. Orang Jepang tertib, bersih. Paham bukan? Selang-selipun Afghanistan terdiri dari 7 suku, 100% Muslim. Setunggal betul wonten wong Kristen Afghanistan itu. 100% Muslim. 97% Ahlussunnah Jamaah, madzhab Hanafi, akidah Maturidiyah, 3% Syiah. Perang saudara, sesama Islam, sesama Ahlussunnah Jamaah, sesama Afghanistan. Sudah 45 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Di lagi Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, bom meledak. Yang mati sekian. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, dibunuh, kafir katanya. Karena nggak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan. Ono becawadon nembang, pateni apa? Anak perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ayo, pengen buatin jalan-jalan mereka, pengen buatin jalan Afghanistan. Kalau mau jundang pengkalan buatin purun. Di Jepang lu penggangsal ke Jepang. Meresmikan masjid, dengan KBRI Jepang, masya Allah, tenang, aman, nyaman, tentram. Pernah malih kalau kesah ke negara Mali, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau. Ibu kota namanya kota Tembakau. Di ibu kota Tembakau Pak, tidak ada rumah pintu jendelanya dikunci, nggak ada. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung kuncinya. Kira-kira nang iki pripun? Apa nanti malam coba ya.
Nanti mau coba ya. Tengah tujuan ini, omah nggak sudah kunci, sepeda motor yang latar, betul saya diambil kuncinya, coba kira rupiah gitu. Bahan NU padahal. Kalau nanti pergi ke Australia, dengan istri saya tahun 2012, keliling 6 kota, terakhir di Sydney, ibu kota. Ada masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur kalau ceramah, makan siang, sampai asar lah. Berasar, karena besok mau pulang, cari oleh-oleh. Ya, celana, kaos, anduk, oleh-oleh lah. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya lupa entah di mana ini. Asik belanja, sampai lupa HP di mana. Silang ya wis lah. Tuh kemana kau Jakarta wis, saya mulai tuh kemana. Jam setengah 10 jalu, ada petugas hotel ngetok pintu. Saya buka dan ada satu anak bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung ini benar-benar. Pada NU kan benar. Ahlussunnah Jamaah kabeh. Jadi yang bisa ngangkat martabat orang Ngadirejo akhlak, paham betul? Bukan agama. Agama belum ngangkat belum. Islam kabeh ya akhlaknya jelek. Paten-patenan seumpama lho nggih. Tukaran, peteng-tengan, musuhan satu sama lain, enggak ada artinya apa-apa itu. Jadi akhlak karimah itulah yang bisa mengangkat derajatnya kita semuanya. Maka Rasulullah SAW apa yang dikatakan piye? Bu'itsu litammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan SMK ini bisa menjadi kiblat tsaqafah. Kiblatnya peradaban, dari sini munculnya. Harus dibedakan dengan SMK lain. Di sini anak harus sholat berjamaah. Kota masjid betul. Deren. Harus berjamaah. Kalau ada anak tawuran serius, usir saja. Bukan nular. Kalau ada tawuran masih nggak diusir, makanya nular. Senior mukuli junior, bocah kelas adik kelasnya. Kalau nggak diusir, nanti si adik kelas ini kalau udah senior nempelingnya sing adik malih. Santri pulau wonten, santri pulau tawuran sampai luka, pada berdarah-darah. Saya usir semua, 9 anak saya usir. Padahal ada bapaknya marinir, ada bapaknya pejabat Irjen Kemenang. Enggak, tetap saya usir. Kalau enggak nanti nular. Paham betul? Kebersihan dijaga, disiplin, dicontoh oleh gurunya dulu. Harus disiplin, kuasai pengetahuan teknologi, jangan ketinggalan. Tunjukkan kita NU bisa membangun pendidikan yang berkualitas. Lebih daripada yang negeri misalkan. Harus gitu semangatnya. Paham? Walhasil SMK harus menjadi kebanggaan. Bukan hanya orang NU, bukan. Masyarakat Temanggung, terutama Ngadirejo. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa ta'alna wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil azmi asyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa muzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal atla wa fadlikal karim wa judikal amir wa bi kalimatika tammati lati la yujawizun baru wala fajir ya akramul akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Bismillah masyaallah ma kana min matufah min Allah. Bismillah masyaallah yasyukur khair ila Allah. Bismillah masyaallah yasukuna ila Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanat illa anta wasyiat illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. La mani lima atayta wa la mu'ti lima Rafadil jilmikal jad Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala sya'ran Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Muhammadin bil ummi
Wassalamualaikum subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.